Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang meriah. Kita harus yakini bahwa hari ini adalah konsolidasi nasional. Maka semangatnya harus nasional, bukan tingkat kecamatan atau kabupaten. Siap sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji patut kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya pada kita selaku hambanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Selamat siang abang kakak, ayah bunda, akang teteh semua. Apa kabar hari ini? Baik, biar lebih semangat dan terlihat energik, maka semangatnya jawabannya kita serempakan dengan gerakan yang tentunya juga menunjukkan semangatnya yang menggelora. Ketika ditanya apa kabar, maka jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Baik, kita coba. Ayah, bunda, abang, kakak, akang, teteh, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Di Bandung yang dari semalam gerimis, Masya Allah. Ketika bertanya ke Kiai, Kiai cukup dingin ya? Bukan dingin dit, kita mau beku katanya, Masya Allah. Ya, dengan Bandung yang gerimis, dengan orang-orangnya yang romantis, dan insya Allah diisi dengan yang manis-manis, Masya Allah. Yang mojang-mojangnya gara rilis, ya, Masya Allah. Insya Allah. Maka seorang psikolog budayawan asal Belanda, karena keindahannya melihat Bandung, mengatakan kalimat yang cukup indah, ya Masya Allah, yang juga menambah kota Bandung menjadi semakin instagramable, ya Masya Allah. Maka terangkailah kata-kata indah itu, bahwa Bandung tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan sehingga apa-apa yang berat menjadi ringan dan apa-apa yang sulit menjadi mudah. Baik, tidak berlama-lama, karena di siang hari melihat pelangi di tepi pantai kita bernyanyi. Karena waktu tak bisa diulangi, maka kita mulai agenda hari ini. Kita awali kegiatan hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Leden. Kepada Ustadz Abu Leden kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah bunda silakan buka surah Al-Mulk halaman 562. Kita baca bersama-sama satu halaman. Semoga dengan kita sama-sama membaca Al-Quran, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara ini acara yang berkah dan mubarakah. Silahkan buka surah Al-Mulk di halaman 562. Kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Kita baca doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron jazakallah khair untuk Ustadz Abu Leden. Semoga setiap ayat suci Al-Quran yang kita baca, kita pahami, kita hafalkan dan amalkan, menambah keberkahan untuk acara kita di hari ini.
Dan mudah-mudahan setiap ayat suci Al-Quran kelak menjadi syafaat kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari founder Surgakan Indonesia dengan Al-Quran kepada Kiai Adi Pratama Larisindo, kami persilahkan. Boleh sekali lagi takbir. Yang berdiri udah makan? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Ahlan wa sahlan buat seluruh saudara-saudara saya dari seluruh penjuru tanah air. Semoga perjalanan dan pengorbanan sampai ke titik ini Allah balas dengan segala kebaikan. Saya tahu sekali di antara banyak agenda kesibukan di kotanya masing-masing, tapi hari ini Allah kumpulkan kita dengan panggilan iman. Kalau bukan karena panggilan iman, tak mungkin ada yang mau sampai pakai kereta, nyetir pakai mobil, bela-belain naik nipas tiket pesawat lagi alhamdulillah, ya kan. Tapi karena hari ini kita ada panggilan iman, Allah takdirkan kita bisa ketemu dan jumpa di sini. Ini pun banyak wajah-wajah yang baru saya kenal. Sekali lagi selamat datang. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana firman Allah, Nasrullahi wal fath. Apabila Allah telah memberikan pertolongan dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaz. Maka engkau akan melihat orang berbondong-bondong. Bukan hanya satu orang, tapi banyak orang. Ya kan, berawal dari kenalan Pak Ijab. Akhirnya datang, ajak Dimas, ajak Bang Anggi, sampai Oleh tak terkecuali. Ya kan? Ya kan? Nah, berawal kenalan sama Mas Ruli. Akhirnya dari Mas Ruli berkembang, ada Pak Slamet. Dari Pak Slamet ada Ustazah Maya dan Ustadz Jalal, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kita semua kumpul di sini karena panggilan iman. Ayah bunda rahmati Allah, saya selaku mewakili tuan rumah dan keluarga besar daripada Sohibul Hajat, ya kan, Sohibul Bait, keluarga besar DEV Foundation yang juga sudah berjuang keras menyiapkan acara di antara hotel yang penuh di kota Bandung ini, ya kan, dan acara yang diinisiasi oleh kawan-kawan, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga pengorbanannya tidak tidur menyiapkan acara sedetail-detail ini, ya kan. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan, terutama yang mas belum menikah, semoga secepatnya menikah. Ya kan. Dan alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali, outfitnya sudah mulai lebih keren daripada kemarin. Tandanya bahagia. Baik, ayah bunda rahmati Allah, hari ini kita insya Allah selama 2 hari, 2 kali 24 jam, ya kan, dalam rangkaian acara ini, konsolidasi sidak secara nasional. Ini berarti sudah temu ketiga. Setelah di Jogja yang pertama, di Pondok IT, yang kedua waktu 6 bulan yang lalu, bersama Fande kalau nggak salah 5 bulan yang lalu, sampai hari ini akhir tahun Allah izinkan kita bisa jumpa. Berawal dari inisiasi ngobrol dengan sahabat-sahabat saya, Ustadz Randy Saputra, Kang Dewa, bagaimana kebaikan ini terus bertumbuh. Maka hadirkanlah, diinisiasikanlah majelis pada hari ini kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini mari kita lapangkan hati, kita buka wawasan, buka hati, kita dengarkan, ya kan. Ini sesi saya justru belajar kan konsolidasi nasional sekaligus sub launching program baru infak cetak hufaz. Ini buah pikir. Jadi benarlah janji Allah itu begitu ketika kita, tugas kita tuh memulai kawan-kawan. Apa tugas kita? Memulai. Sebagaimana ketika Rasulullah memulai, itu tidak tahu resource-nya dari mana, sumber kekuatan dari mana, kependanaannya, kekuatan orang-orang hebat dari mana. Tapi yang saya tangkap, bayangkan dengan segala keterbatasan, husnuzonnya Rasulullah itu yang luar biasa. Nah, atas izin Allah, berdoalah Rasulullah, bagaimana kita tahu di antara 4 sahabat yang membuat Islam itu bertumbuh berkembang.
ketika hadirnya Umar bin Khattab. Dan salah satu husnuzonnya Rasulullah terus berdoa, ya Allah, kalau di antara dua manusia ini yang kau cintai, memilih membersamai dakwah di jalanmu ini ya Allah, maka Islam insya Allah akan jadi besar. Nah, banyak sekali saya yakin lama orang tuh mendoakan Kang Dewa. Banyak sekali. Mulai dari yang Tiongkok, ya kan? Mulai dari brand nasional. Ya Allah, siapa nih ya yang bisa bantu saya? Yang bisa, ini saya belum kuat mikirkan 23 juta. Otak saya belum mampu kayak gitu loh. Nah, atas izin Allah, waktu itu berawal silaturahmi dari Fun Day, ya kan? Ngobrol sama Saktendi Saputra. Nah, akhirnya ngobrol 6 bulan terakhir ini kita bercoba berakrobatik dengan berbagai macam program, sehingga qadarullah lahirlah infak cetak hufaz ini dari sahabat-sahabat saya. Beri plus buat Kang Reni sama Kang Dewa. Oke. Jadi kalau zaman Rasulullah inilah Umar yang masuk Islam kayak gitu ya. Tapi dia insya Allah syariah gitu kawan-kawan ya. Nah, maka hari ini justru yang akan lebih banyak belajar kita. Jadi saya lama mempelajari apa yang Kang Dewa kembangkan dalam organisasinya. Insya Allah kita doakan tahun ini, tutup tahun ini 100 organisasi yang dipimpinnya, organisasi perusahaan. Nah, otak saya sederhana, itu tinggal di-convert dengan dakwah gitu ya. Nah, artinya untuk membuat 23 juta ini butuh grand design yang sama. Cuman beda track saja. Secara infrastruktur, buah pikir. Nah, di situ saya makin meyakini kehadiran kemahabesaran Allah. Tugas kita mikir, tugas kita memulai, tugas kita melakukan yang baik-baik. Nanti Allah yang akan melengkapi segala kekurangannya kawan-kawan. Termasuk hadirnya kawan-kawan semua di ruangan ini bukan karena kehebatan panitia, bukan karena infak sidak yang hebat, enggak. Tapi karena Allah yang menunjukkan, kalau kau jalankan apa yang kuperintahkan, maka nanti aku akan sempurnakan. Nah, maka di sesi pertama setelah ini, nanti kita belajar dari Kang Dewa, dari Ustadz Randy, dari Bang Ican, Ustadz Farid, dan sebagainya. Inilah sebenarnya orang-orang di balik layar yang atas izin Allah membuat pertumbuhan sidak 6 bulan belakangan ini atas izin Allah terus berprogres lebih baik seperti itu. Nah, dan saya harap ada sesuatu hal yang baik yang ayah bunda dapatkan dalam perjalanan 2 hari ini. Saya yakin yang duduk di ruangan ini bukanlah orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Orang-orang yang sudah digerakkan langkah kakinya, orang-orang yang sudah wa anna tartuka fastami lima yuha. Dan ingatlah ketika kami memilihmu, kata Allah, orang-orang yang sudah Allah pingin pakai tubuhnya, badannya untuk melanjutkan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga hari ini menjadi momen titik balik kita, menjadi hari di mana kita berazam untuk mengerjakan fitrah kita sebagai manusia, yaitu beribadah dan menjadi khalifah. Nah, sidak, infak cetak hufaz itu hanyalah alat. Tapi yang paling penting, kenapa kita mau mengerjakan ini kawan-kawan? Begitu, ya kan? Karena saya pun tak sabar buat belajar. Terima kasih sekali buat semua yang hadir, buat semua yang terlibat. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron jazakallah khair untuk Kiai Adi Pratama Narsindo yang telah memberikan sambutannya. Masya Allah. Jadi tugas kita adalah memulai, karena dengan bergerak, dengan bertindak, insya Allah akan berdampak. Insya Allah. Baik, selanjutnya ada opening speech ya dari founder Dewa Eka Prayoga Foundation kepada Kang Haji Dewa Eka Prayoga. Kami persilakan, kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ma'nahu bihaqiqatul umur amma ba'd. Alhamdulillah kalau semua di hari ini, Masya Allah ya, di hari yang penuh berkah insya Allah, di hari Jumat, Allah pertemukan kita di sebuah momen event yang mungkin
ini akan menjadi momen yang luar biasa di tahun depan insya Allah dan tahun-tahun berikutnya, amin. Dan pastinya saya sangat berbahagia sekali karena mungkin di antara kawan-kawan semua yang hadir di sini ada saya termasuk yang newbie ya dalam dunia medan dakwah dan juga pergerakan seperti ini. Sebenarnya saya tuh, ya ini ada waktunya nih, gue tanya barisan waktunya berapa menit, 45 menit ternyata panjang ya. Ya, jadi saya sebenarnya kawan-kawan sejak kecil itu, sejak SD, sejak SMP itu nggak ada kepikiran untuk terjun dalam dunia dakwah seperti ini ya. Karena mungkin keluarga juga tidak background ke arah seperti itu. Memang, tapi tadi mungkin Allah pertemukan selalu di jalan seperti ini. Contoh ketika SMP, mau gak mau ketika orang tua saya mengirim saya ke sebuah pesantren, akhirnya mau gak mau setiap hari ya bacaannya ya bahasa Arab gitu kan. Bacaannya Al-Quran. Sorof, Nahu, Kitab Kuning gitu ya. Dan itu udah jadi makanan sehari-hari setiap hari gitu. 3 tahun selama itu ya lumayan tuh banyak belajar. Tapi jujur waktu itu saya jalaninnya juga kayak semacam kayak rada terpaksa gitu ya. Jadi ya udahlah disuruh orang tua gitu. Pulanglah saya dari pesantren, masuk SMA di Sukabumi pun menghindari dunia seperti itu. Pokoknya gak nunjukin ya saya alumni pesantren gitu ya. Akhirnya ketemulah sama orang-orang ngumpul di sana di SMA. Tapi entah kenapa lagi-lagi kayak ketarik lagi ke dalam dunia dakwah ketika diamanahi untuk jadi salah satu pengurus di DKM. Di DKM ngurus di sana, ini kok jadi kenal kayak gini lagi. Udahlah akhirnya saya coba atur segala macamnya. Diamanahi lebih berat lagi di sebuah komunitas di Sukabumi untuk ngawal sekabupaten dan kota gitu ya. Untuk dakwah di sana. Yang waktu itu masih kondisinya adalah masih setengah hati gitu. Udahlah penting udah jalan-jalan aja gitu. Singkat cerita lagi masuk kuliah, kampus sama, masuk UPI Bandung. Kondisinya saya gak masuk organisasi manapun. Bahkan bisa dikatakan waktu itu saya masuknya adalah sebuah jurusan yang memang udahlah fokus ke kuliah dan kerja aja gitu. Tapi entah kenapa lagi-lagi Allah pertemukan lagi ke kawan-kawan dakwah gitu ya. Disitulah saya belajar banyak hal tentang dakwah sampai saya menghafalkan juga dan segala macam. Artinya apa? Sampai saat ini pun ketika terjun dalam bisnis dipertemukan lagi dengan orang-orang macam ini gitu ya. Maksudnya kalian gitu ya. Apa itu artinya kawan-kawan? Apa itu artinya? Ya mungkin itulah cara Allah membuat saya balik on the track-nya gitu ya. Bahwa fitrahnya memang, memang lu saatnya di sini fokus gitu. Jadi kalau dulu kawan-kawan saya mau cerita, sebelum saya sakit tahun 2016, fokus saya bangun bisnis adalah gimana caranya saya membesarkan bisnis saya dan waktu ada misi untuk melunasi utang-utang saya. Waktu itu cuma itu tok gitu ya. Sampai akhirnya pelajaran hidup benar-benar terasa ketika ada sakit, setelah sakit itu mulai tuh purpose hidup saya berubah dan akhirnya mulai pikir gimana caranya saya bisa berkontribusi pada masyarakat, pada umat, bangkitan umat gitu kan. Akhirnya di situ saya mulai komitmen ya, mungkin teman-teman juga yang ngikutin pasti tahu. Saya mulai komitmen, saya nggak nunggu usia 40 tahunan karena saya juga nggak tahu apakah nyampe atau enggak. Karena saya punya timeline hidup pribadi gitu ya, usia 20-30 saatnya membuka bisnis, memulai bisnis, 30-40 membesarkan bisnis, 40-50 sampai seterusnya mewakafkan bisnis. Nah sampai saat ini di usia saya 31 tahun, alhamdulillah udah 74 brand. Dengan perputaran sebulan udah hampir 100 miliar gitu ya. Dan itu setahun betul udah triliunan. Nah itu 31. Nah saya mikirnya gini, kalau misalkan saya membuat pattern itu berdasarkan rumusan kayak barusan, artinya saya mulai mewakafkan di usia 40 tahun. Tapi lagi-lagi jangan pernah menunda sebuah amalan kan. Amal soleh dan niat baik gitu ya. Jangan ditunda-tunda nanti keburu lupa, jangan nanti keburu mati gitu ya. Maka saya mulai tuh di 2 tahun yang lalu, saya mulai mewakafkan salah satu bisnis saya. Ya, semua udah saya ambil. Yang kedua tahun lalu, tahun ini akhir tahun ini saya akan satu lagi nih, akan satu brand saya wakafkan juga gitu. Apa poinnya? Memang pada akhirnya dakwah itu butuh bensin gitu. Gak cuma sekedar butuh bensin tapi juga butuh keseriusan. Nah selama saya akhirnya gitu ya berjalan di keduanya, apalagi setelah ketemu Kang Randy dan kawan-kawan di Deva Foundation termasuk juga dari Bang EN gitu ya, akhirnya ketemu tuh formula. Kalau dulu saya belajar bahwa yang namanya dakwah ya udahlah cukup pakai duitnya aja gitu, bagi-bagi tugas bro gitu ya. Jadi bahasanya udahlah saya ini kan pengusaha, udahlah lempar sedekah. Maka 2 tahun lalu waktu saya Ramadan itu sampai ada 3.000 apply masuk ke email saya, ke form yang minta dalam tanda kutip bantuan untuk program dakwahnya gitu ya. 3.000-an lebih hanya dibuka dalam waktu 5 hari. Nah waktu itu saya mikir, wah ternyata saya tidak cukup kaya untuk berbagi dengan mereka. Karena budget Ramadan saya ketika itu cuma 1 miliar. Tahun depannya saya mau melakukan itu hal sama, tapi Kang Randy ngechat,
wah ini gak bisa kamu sporadis kayak begini. Kita rapikan, kita bikin sebagaimana seharusnya kita bikin dalam sebuah agenda dakwah gitu kan. Yaudah kita bikin. Bikinlah Devi Foundation. Yang usianya saat ini berapa bulan ya? Belum nyampe setahun ya? 9 bulan kayaknya, 9 bulan. Belum nyampe 1 tahun. Artinya tadi sekali lagi, kami masih pemain baru. Dalam dunia filantropi, dalam dunia lembaga sosial, dalam dunia dakwah gitu ya. Tapi bukan berarti kami tidak bisa memberikan terobosan-terobosan karena kami cukup lama dalam dunia bisnis gitu. Nah, apa pelajarannya kawan semua? Di sini saya kemarin juga memberikan sebuah alignment kepada kawan-kawan saya di Jakarta, terutama untuk Ustadz Benri gitu ya. Beliau punya kampung sahabat, saya kasih arahan kepada mereka bagaimana mereka harusnya bergerak dan seterusnya. Di situ saya sampaikan bahwa bisnis sama dakwah itu punya kesamaan dan punya perbedaan. Perbedaannya udah jelas. Kalau lembaga dakwah, lembaga filantropi, lembaga NGO itu udah jelas dia tidak mencetak profit. Dia justru menyalurkan profit. Maka ketika ada sebuah lembaga dakwah ataupun katakanlah lembaga non NGO gitu ya, yang posisinya mencetak profit, tanda tanya. Maka saya bilang dari awal ultimatum keras ke teman-teman di foundation, saya tidak ambil profit sama sekali. Di sini saya menghabiskan profit saya. Bulan ini bisa kalau buat teman-teman Muslim Club bisa dicek berapa yang kita habiskan gitu. Saya nggak akan ngambil profit di sini. Bagaimana dengan yang lain? Saya nggak komentarin yang lain. Setiap orang punya cara berpikir dan mazhabnya masing-masing. Saya nggak mau ngambil profit, walaupun misalkan nanti dari pusat kagak, gue fokus di sini adalah berbagi manfaat ke orang-orang sekitar. Jadi perbedaannya apa? Kalau di bisnis itu mencetak profit, kalau di bagian seperti kita ini lembaga filantropi adalah menyalurkan profit. Ya, ini udah jelas perbedaannya udah sangat kentara. Jangan digabung-gabung. Tapi ada kesamaan yang bisa kita tiru. Nah ini kesamaan yang akhirnya saya mainkan. Apa itu Kang? 1, ini mungkin jadi catatan buat kita semua. Sama-sama kudu serius. Ini ya, sama-sama kudu serius. Apa bukti keseriusan? Bukti keseriusan apa? Adanya waktu yang selalu diluangkan. Adanya waktu yang selalu diluangkan. Adanya uang yang harus diluarkan. Dan adanya target yang harus ditetapkan. Ya ini poin, ini nomor 3 ini rada khawatir ya. Muka-mukanya rada horor deh. Karena apa? Kalau bicara masalah dakwah tadi mungkin kalau Bang En sering bilang level newbie mungkin dia berjuang hanya dengan dananya ataupun uangnya, bi'amwalikum gitu kan. Atau mungkin sebaliknya, mereka pemuda dengan waktunya, tenaganya, bi'anfusikum. Tapi ketika kita tahu makna ternyata lebih utama ketika dua-duanya, ya lakukanlah kedua-duanya. Ya. Kesadaran saya akan itu akhirnya membuat saya berpikir untuk bikinlah Devi Foundation. Yaudahlah, kalau kemarin mau cuma sekedar duit doang, hajar. Nah sekarang mah yuk dengan diri, dengan jiwa, ya dengan waktu, dengan resiko, ya, Devi Foundation. Wah itu kan kalau keluar ada aneh-aneh gue yang kena ya. Itu yang bener. Yang ngegoreng dia gue yang kena gitu kan. Nah itu udah bagian dari komitmen dan konsekuensi saya, ya udahlah gak apa-apa gitu. Nah, jadi apa artinya? Ini kita kudu serius. Serius dengan waktu yang kita luangkan, gak boleh setengah-setengah, gak boleh waktu sisa. Ya, serius dengan uang yang dikeluarkan juga, ya jangan setengah-setengah juga. Buktikan bahwa kita ini peduli sama orang sekitar. Ada momen nanti pada akhirnya kita itu udah kayak kalau bahasa statusnya kemarin itu ya ketika harta lewat itu kayak biasa aja gitu. Kenapa? Karena ya udahlah apalagi sih gitu. Uang sebanyak apapun itu rasanya tuh biasa aja gitu. Sebermiliar-miliaran pun setiap bulan gitu ya, apa sih gitu. Paling sebulan cuma 10 juta, 20 juta, 30 juta, lah miliaran income itu dikemanakan gitu. Ya itu pengen berbagi, itu bukti keseriusan. Kedua apa? Dengan waktunya. Ketiga dengan apa? Dengan targetnya. Nah ini. Ya maka ketika saya waktu itu diminta sama Bang En untuk coaching di salah satu hotel di Bandung dengan Sidak gitu ya. Saya memetakan di situ. Visi Sidak salah satu visi besarnya adalah mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana, 23 juta ini kapan gitu ya? Bagaimana kita tahu bahwa itu sudah tercapai? Ya, dan apa indikatornya? Ya, apakah kita akan mencetak dalam arti dari 0 orang yang tidak hafal Al-Quran sampai 30 juz? Atau dia sudah jalan, misalkan katakanlah sudah hafal 10 juz, tiba-tiba tengah jalan kita bantu, dalam tanda kutip kita akuisisi, diakui bahwa itu bagian dari sidak? Atau misalkan bahkan dia hafal juz 30 pun kita akui sebagai itu adalah bagian dari sidak? Apa ukurannya? Itu pertanyaan standar saya sebagai seorang coach gitu kan. Nah, disitulah akhirnya berpikir, ya juga ya gimana ya, nah indikatornya gimana? Itu proses yang terjadi waktu itu di kami di internal. Apa poinnya kawan-kawan semua? Angka-angka kudu kita tetapkan. Visi besar harus ada. Semua leader itu pasti punya visi besar.
Kalau misalkan leader gak punya visi ya aneh juga gitu. Visinya adalah surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Dengan apa? 23 penghafal Al-Quran, 23 juta penghafal Al-Quran. Nah itu perlu didetailkan ke bawah tuh. Nah angka-angka per bulannya, angka-angka per tahunnya gitu. Nah kebanyakan yang saya temukan, bukan berarti saya juga meremehkan mereka mungkin katakanlah yang orang baru mulai dalam terjun dalam dunia seperti ini. Tapi mereka tidak siap. Karena merasa ini kan kita dakwah, yang ngalir aja lah gitu kan. Ya gak bisa gitu. Ya. Tetap bukti kita serius adalah adanya angka yang kita capai. Ada yang kita perjuangkan. Ini yang istighfar yang di depan. Kenapa ini ya? Kenapa? Sekali lagi, karena banyak akhirnya let it flow jalan, biarlah nanti diperjalankan sama Allah. Tetap sunatullahnya kita mah ikhtiar. Tugas kita bukan untuk berhasil. Tugas kita melakukan ikhtiar sebaik mungkin kan begitu. Kadang kita merasa gini, beberapa mungkin di antara kita, saya lah atau kita lah mungkin sering bilang gini ya. Kang saya mau udah maksimal. Kang kayaknya emang rezekinya udah segini. Kadang saya kalau ketemu orang kayak begini, sering saya nanya, apa iseng gitu kan. How do you know? Saya bilang. Bagaimana kamu tahu bahwa usaha kamu sudah maksimal? Bagaimana kamu sudah tahu bahwa rezekimu sudah maksimal? Ya kan sudah maksimal kan emang sebulan emang segini aja sih gitu. Wow, luar biasa. Jadi paham ya? Karena kita gak pernah tahu kalau misalkan kita gak punya indikator. Nah makanya penting punya indikator. Oh berarti dalam sebulan kita perlu melakukan ini, angkanya, capaian, ini semua itu ditetapkan. Nah, itu hasil dari kesepakatan dari awal gitu. Maka saya lagi kawan-kawan semua, baik itu lembaga filantropi, dakwah, bisnis, perusahaan, sama-sama kudu serius. Bukti serius adalah adanya waktu yang dikeluarkan, diluangkan, adanya uang yang dikeluarkan, dibudgetkan, dan adanya target angka yang memang kita tetapkan. Nah biasanya 3 ini menjadi tidak ada dalam lembaga yang lain, dalam arti yang memang asal jalan aja gak bisa, harus ada angka-angkanya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kawan-kawan yang saya temukan, persamaan antara perusahaan dan lembaga filantropi, antara bisnis dan dakwah adalah sama-sama gitu ya, sama-sama kudu profesional. Maksudnya gimana profesional Kang? Kita sekarang bisnis, saya punya perusahaan namanya Superteam Consultant, kemarin sering disenggol colek sama Bang En juga gitu ya. Bagaimana ini perusahaan, kita intinya adalah ngurusin mencetak para leader, mencetak para HR, dan membantu eksekusi dalam sebuah strategi gitu ya. Yang proses rekrutmennya itu sungguh-sungguh sangat kuratif banget, sangat terfilter banget, sebegitunya ngurusin bisnis. Lah kadang kita ini berawal dari sebuah niat, yaudah kan saya siap ngabdi gitu kan. Udah gitu doang. Tapi kadang tidak difilter di bagian apanya, di bagian itunya dan segala macamnya. Akhirnya apa? SDM yang kita miliki adalah SDM sisa. Kalau itu saya gitu kan. Nah maka apa? Kalau misalkan bukti bahwa kita pengen serius dalam dakwah, ya tunjukkan keseriusan kamu dengan profesionalisme kerja kamu. Maka kita punya knowledge, ada tuntutan knowledge nih. Oke, kalau gue diamanahin sebagian iklan, diamanahin bagian konten, diamanahin bagian CS, amanahin bagian campaign, kudu bisa apa aja secara pengetahuannya, ya. Jangan nanti nggak tahu di bagian knowledge-nya. Secara skill harus bisa melakukan itu, nggak cuma sekedar ngemeng doang gitu kan. Oh tahu nih, tapi bisa nggak lu ngelakuin? Nah harus bisa ngelakuin. Secara attitude, ya. Nah saya baik sangka kawan-kawan yang memang sekarang bergerak dan dakwah, biasanya mereka adalah orang yang sangat disiplin. Dalam arti disiplin untuk sholatnya, disiplin untuk ngajinya gitu kan. Nah, tinggal apakah disiplin terhadap angka-angka yang sudah ditetapkan, apakah disiplin terhadap pekerjaan yang memang sudah ditetapkan, itu juga bagian dari profesionalisme kerja gitu. Nah maka mulai sekarang, kalau misalnya kita merasa bahwa kayaknya gue nih kurang nih, secara profesionalisme kompetensinya belum ada, bisa jadi itu bagian dari kenapa akhirnya visi besar kita ini sama Allah belum dikasih gitu ya dalam tanda kutip, kepantasan. Nah, saya sering bilang analogi sederhana gitu ya. Ada 2 hal. Pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah tentang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan memang fungsinya. Ya, bagian apa, tugasnya ngapain, itu kompetensi. Yang kedua justru yang lebih penting adalah tentang kapasitas. Ya, saya sering analogikan ini gelas yang ukuran segede gini itu gak mungkin bisa nampung air 1 liter. Kecuali kita ubah gelasnya, gak pakai gelas, pakai ember atau pakai bak sekalian gitu ya. Sama Allah sudah ditetapkan rezekinya di langit sana bahwa ini siap nampung 1 liter, siap ngasih 1 liter. Tapi Mbu ya kamu nyediainnya cuma gelas doang. Ya pantas aja ngasih dapatnya segitu doang gitu. Sesederhana itu gitu ya. Nah sekarang bagaimana mungkin kita ini sama Allah dikasih amanah gitu kan. Berupa angka-angka besar, santri-santri yang banyak gitu ya. Terus juga capaian-capaian yang luar biasa. Kalau secara kapasiti kita masih biasa.
Kita belajar dari Abdurrahman bin Auf, kita belajar dari Umar bin Khattab gitu ya, dari Utsman bin Affan. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa secara kapasiti. Mungkin kita juga kadang ya, mungkin ada yang beberapa di antara Anda mungkin sering baca sirah atau mungkin nonton film yang berbau Nabi atau berbau sahabat gitu ya. Kondisinya kan kadang lihat kerja itu ngumpul mulu, benar gak? Ada yang pernah lihat film nonton Umar? Pernah nonton? Kan kerja itu ngumpul mulu gak? Tapi tiba-tiba kaya gitu kan. Kerjanya kapan ya gitu. Bisnisnya kapan tuh Abdurrahman gitu kan. Umar ini kapan kerjanya gitu. Kapan bisnis tiba-tiba banyak gitu. Nah, kenapa sebegitunya ya? Kenapa mereka begitu? Karena tadi bisa jadi gitu ya, mereka memang sudah memataskan diri untuk punya kapasitas besar. Sementara kita ini bukti bahwa kapasitas besar itu juga belum diperlihatkan tentang keseriusan, tentang doa-doa kita ke orang-orang yang memang sekitar, tentang daya tampung kita sendiri gitu. Nah itu yang memang harus kita perbaiki. Di poin nomor 2 adalah tentang bahwa antara dakwah, antara bisnis, antara filantropi, antara perusahaan sama-sama kudu profesional. Ya, maka wajar nanti selama prosesnya ketika kami berkolaborasi dengan sidak gitu ya, saya akan banyak nanya ya. Banyak nanya di grup, ya biasanya nanya itu udah subuh gitu ya. Udah kerjaan checklist beres langsung. Nah itu kenapa begitu? Kenapa melakukan itu? Karena biasanya eksekutor itu ya mereka sibuk dengan eksekusinya, tapi lupa dengan goal ataupun objektif yang memang pengen dia capai gitu. Lu tuh ngelakuin itu apa sih goalnya gitu. Nah itu kita pastikan. Nah maka nanti poinnya ini di bagian profesional itu menjadi sangat penting. Intinya bahwa memataskan diri bahwa aku nih pantas menerima amanah ini. Itu nomor 2. Nomor 3 kawan-kawan semua, antara bisnis, antara dakwah, antara filantropi, antara lembaga sosial gitu kan. Mereka sama-sama gitu ya, sama-sama butuh strategi. Ya kita itu sama-sama butuh strategi. Saya sekarang lagi alhamdulillah di Bandung, di kota ini ya, di Bandung, lagi melakukan sebuah terobosan dakwah yang mungkin dilakukan untuk orang-orang tertentu, untuk pengusaha tepatnya. Jadi segmennya adalah segmen pengusaha. Dan itu secara konversi, bicara konversi nih ya, itu cukup bagus. Karena mereka akhirnya mau ngaji gitu. Indikatornya itu mau ngaji, mau duduk, belajar fikih muamalah, belajar tentang akidah, mau gitu. Padahal dulu beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, pada saat kita ngajak mereka ngaji, mereka datang ke acara seperti goalnya tuh pengen naik omset gitu. Sekarang kita ubah metodologinya, ubah secara uslub caranya, metodologi funnelnya seperti apa, di ujungnya di at the end, setelah berapa pertemuan itu mereka sadar dengan sendirinya pengen ngaji. Itu adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi kami gitu kan. Kenapa? Karena strateginya kita pikirkan. Funnelnya kita pikirkan, bahkan ada training for trainer untuk murabi atau untuk musyrif misalnya. Training untuk para misalkan pengontak. Karena kan dakwah juga kudu butuh retorika, benar gak? Nah itu kan ada ilmunya. Jangan sampai nih kita pengen dakwah, pengen ngaji misalkan tempatnya dapat orang misalkan yang bimbing kita, mentornya nih ustadznya. Pas dengerin tuh, kok ustadznya gini ya, aduh. Ji, udah selesai pertemuan kedua gak datang gitu. Kenapa? Gak salah dengan ustadznya, tapi mungkin cara bicaranya yang perlu dilatih. Gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini kita pikirkan simulasi kurikulum semuanya dipikirkan. Itu works gitu. Nah maka sama juga dalam bisnis, apalagi dalam bisnis yang memang itu kerjaan kita sehari-hari, bikin funnelingnya seperti apa, kontennya kayak apa. Sesederhana kayak gini lah. Sesederhana memetakan ya antara siapa market gitu ya, siapa customer. Itu kadang juga di filantropi itu banyak yang nggak jelas gitu ya. Customer itu adalah yang memang dia membayar. Kalau dalam bisnis ya, consumer adalah dia yang menggunakan. Kalau dalam filantropi, dalam dunia seperti kita ini, customer itu adalah donatur. Consumer itu adalah penerima manfaat. Salah satunya adalah kawan-kawan dari santri. Nah kadang kita ini fokusnya sama menservisi siapa? Consumernya. Customernya dilupakan. Maka tahun lalu 2020 saya ngisi di banyak lah lembaga ini ya, lembaga filantropi gitu ya. Berkali-kali di pandemi itu saya ngomong ke internal mereka tuh, Pak, Boya, kalau misalkan ngontak saya tuh ya jangan pas ada butuhnya aja, saya bilang. Kalau saya kan orangnya ceplos ya. Ada butuhnya pas giliran sekarang digital marketing ngontak, pas giliran pandemi ngontak gitu kan. Ngasih proposal gitu kan. Kenapa nggak dikontak juga pas giliran bulanannya, hariannya? Oh gitu ya maksudnya maaf mas, saya kasih ide. Mas, Pak, saran saya apa? Di Indonesia itu nggak semua orang kantongnya itu 10 ribuan. Saya bilang. Ada segmen tertentu kantongnya itu 100 ribu sedekahnya. Ada segmen tertentu yang kantongnya itu 1 juta.
Ada kan segmen tertentu yang kantornya 10 juta. Garap Pak. Saya bilang. Aduh Mas Dewa gak kebayang ini. Nah, tidak. Gitu. Sudahlah. Ya mereka intinya adalah dari 4 yang saya ngasih ide itu semua tertolak. Jadi ide yang tertolak. Ya. Nah, karena kesal ya garap sendiri gitu kan. Nah saya bilang gini Kak. Saya bilang gini poinnya ke mereka. Jangan pernah tawarkan mobil yang seharga, misalkan dia mampu beli kondisi yang harganya 1 miliar, dengan produk yang harganya cuma 200 juta. Bagi mereka penghinaan, ngenyek gitu. Sudah paham ya? Sama kayak donasi. Itu segmentasi loh. Segmentasi itu kan ada demografi, ada behavior, ada interest, ada geografi kan. Anda sekarang nawarin iklan ke saya, Sidak, ayo dengan 10.000 per hari. Ke saya ngenyek. Sudah paham ya? Gue bisa 10 juta gitu. Jadi paham ya? Nah bagi orang tertentu pas denger ini sombong amat, bener ya? Tapi ada orang di luar sana kayak gitu teman-teman. Banyak. Terbukti udah 100 orang ya. Dimasukin klub 100 orang lebih. Itu yang 10 jutaan. Belum nanti kan kita yang di sini 100 ribuan, 1 jutaan kan di ICH itu kan. Itu yang kita garap. Nah maksudnya gini, jangan ngasih offering ke mereka yang sanggup bayar mahal dengan ngasih offering murah. Penghinaan. Dalam tanda kutip ya, bisa dipahami ya. Nah ini kadang pemahaman tentang ini saja strategi biar gitu. Aduh, gimana sih ya wes. Karena kita ide tertolak, kita garap sendiri aja ya. Gitu kan. Jadi memang butuh strategi. Pemetaan tentang funnel itu sendiri gitu ya. Misalkan gini, kemarin ada yang nanya, Kang katanya kan butuh CRM, BCRM itu Customer Relationship Management. Apakah semua itu harus kita kontak? Ya pakai segmen, pakai grouping lah, pakai grading lah saya bilang. Mereka misalkan nih ada tipe A ini adalah selama setahun sudah sedekah lebih dari 100 juta. B 50 sampai 100 juta. C 10 sampai 50 juta. D 1 juta sampai 10 juta. E di bawah 1 juta. Apakah perlakuan ke mereka sama? Ya gak bisa sama. Ada orang tertentu nanti bilang, kok kita pilih-pilih sih? Nah kan mulai syaiton. Ini bukan pilih-pilih, ini strategi dakwah gitu bisa dipahami ya. Ngontak orang yang 10 jutaan dengan yang 10 ribuan itu beda gitu. Ada seninya. Nah ini kadang pas kita ngomongin strategi itu, yang menolak itu bukan orang luar loh, kadang orang kita loh. Nah ini jangan sampai terjadi sama kita gitu. Oh, jangan gitu Kang. Loh, ini kan serius ini, kita kan gak mungkin offering. Kayak sekarang gini dah, kalau kita mau datang ke presiden ya, jangan presiden lah, gubernur lah gitu ya. Kan pasti pakaian rapi, apa semua serba luar biasa. Cerita kemarin yang menarik dari Pak Catur ya. Pak Catur ketemu dengan salah satu petinggi negara kita gitu ya. Yang dia di Bali kemarin pas ketemuan di Bali. Dia datang kondisinya adalah bajunya tuh baju batik gitu ya, tapi lengan pendek kayak gini. Plus celananya Levi's. Ya, sama pas pampres sama bagian itunya tuh dia bilang, "Heh, kamu apa? Gak boleh pakai itu, baju panjang ini panjang." Oh, saya nggak tahu ya, ganti. Ketemu sosok gitu aja sebegitunya bisa enggak? Jadi ada prosedur setiap ketemu orang tertentu gitu. Nah, sama kayak kita sekarang menservisis donatur. Ini bagian dari strategi juga, kadang juga yang nolak, yang bikin negatifnya tuh kadang orang-orang kita sendiri gitu. Nah, maka sekali lagi kita sama-sama butuh strategi, pemetaan segmentasi pasar, cara funneling, cara kita melakukan sebuah konten. Ya. Kadang ada kayak gini pemikiran. Mindset lebih ke mindset ya. Kang, kita mah gak mau minta-minta, gitu kan? Nanti kayak gimana gitu minta tuh? Ya kita gak minta emang, kita menawarkan. Ya, kita menawarkan amal soleh yang namakan peluang, bukan minta kok. Bagaimana kita tahu bahwa kita tuh sudah melakukan kebaikan, dalam arti adalah program baik, kalau misalnya kita tidak disiarkan. Dan saya yakin, yang saya pahami juga, salah satu amal soleh yang boleh dalam tanda kutip, boleh disiarkan adalah sedekah. Ya, beda dengan sholat tahajud misalkan, sholat duha gitu ya, atau apa misalkan, kemarin aku tadi malam aku sholat tahajud loh, di status gitu. Itu namanya ria dan sum'ah dan segala macam. Kalau sedekah niatnya adalah untuk mengajak, ya hajar aja langsung. Ajak, siarkan dengan konten-konten yang baik gitu. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua, kita semua dalam program apapun butuh strategi. Yang nanti strategi tersebut akan diturunkan dalam eksekusi. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan strateginya salah, eksekusinya salah nggak? Jadi kalau misalkan strategi eksekusinya salah, yang salah apanya? Strateginya. Sudah paham ya? Dan strategi itu ranah leader, ranah kita nih manajemen. Ya, nanti eksekusi ranah tim. Nah, itu nanti bicara masalah tentang manajemen nih. Ngaruh juga kan tentang bagaimana kita bikin sebuah strategi, dieksekusi sama tim dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak ada eksekutor yang salah, yang ada bisa jadi strategi yang bermasalah gitu. Itu nomor 3 kawan-kawan. Jadi poin nomor 3 adalah baik bisnis, baik dakwah, baik filantropi, baik perusahaan, semuanya dua-duanya butuh strategi. Nah yang keempat kawan-kawan,
baik dakwah, baik bisnis, baik filantropi perusahaan, keduanya butuh kolaborasi. Ya, saya sering bilang no collapse, ya, collapse, ya, tidak kolaborasi mati. Nah, maka tugas kita saat ini, apalagi kita sebagai seorang muslim yang punya satu visi, punya satu value, dan se-chemistry, nah itu monggo langsung kolaborasi. Itulah kenapa saya pribadi mewakili kawan-kawan dari Dev Foundation sangat support penuh teman-teman dari yang ada di Ismu Yahya dan juga Sidak gitu kan. Karena kita sudah satu value, ya, sudah satu visi juga dan chemistry. Ada orang kawan-kawan yang dia tuh satu visi, satu value tapi tidak satu chemistry. Chemistry itu apa? Tentang faktor klik. Saya sudah banyak ketemu orang ngajak kolaborasi lah, apalah, macam-macam. Tapi nggak tahu kenapa pas ngobrol kayak gitu kayak nggak klik aja gitu. Bukan berarti nolak, nggak klik aja gitu. Dan nggak salah ya, faktor klik aja gitu. Nah ini ketika kita udah klik, nah ini kalau udah klik ini enak kan. Oh, pas giliran ada koreksian, sikat boleh gak ada baper. Pasti dia apa, sikat saling kolaborasi, saling koreksi satu sama lain. Eksekusi bareng-bareng dan seterusnya. Nah maka sekali lagi kita perlu kolaborasi. Maka di sini terjadinya konsolidasi nasional gitu kan, Sidak dan juga teman-teman semuanya di sini adalah dalam rangka untuk kolaborasi agar bisa amal soleh dan juga kebaikan ini makin menggurita, makin mendunia gitu. Kenapa? Ya orang lain aja kolaborasinya ekstrim ya, saling kolaborasi satu sama lain menggunakan berbagai macam cara untuk mensukseskan kampanyenya. Masa kita yang niatnya benar gitu insya Allah ya, niatnya mulia, jalan masing-masing gitu kan. Maka inilah kenapa kita perlu kolaborasi. Nah kenapa kolaborasi bisa jadi berjalan? Pertama adalah karena mereka saling kenal. Itu syarat nomor satu. Nah kita nih udah saling kenal nih, beberapa di antara kawan-kawan pokoknya udah kita kenal juga. Beberapa yang lain mungkin baru ketemu. Nah kita harus kenalan dulu gitu. Makanya ada 2 hari ini nih gitu kan. Kedua adalah saling kenal adalah harus saling butuh. Misal kondisinya, oke, kami akan fokus di bagian berkampanye ataupun campaign ke masyarakat, ke followers, ke audiens sebanyak mungkin. Gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah mencari fundraising, mendapatkan fundraising. Sidak please bantu kami dalam mengkurasi para santri. Jadi ibaratnya supply dan demand lah gitu ya. Demand-nya biar kita yang bikin, supply-nya tolong Sidak siapkan gitu. Ini kan kolaborasi ekstrim. Jadi kolaborasi nanti, ini santri udah banyak Kang, oke siap. Berarti kita butuh berapa lagi? Nah, Dev Foundation sikat bleh gitu ya. Oh ini udah ada nih budgetnya sekian. Oh santrinya belum ada, ya monggo disiapkan. Ini menarik, kerjanya sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu. Ya, jadi saling menutupi satu sama lain. Jadi yang kedua adalah harus saling butuh. Yang ketiga harus saling percaya. Insya Allah perjalanannya kolaborasi ini gitu ya, itu udah saling satu percaya sama lain gitu ya. Bukti kita sering ketemu, sering ngobrol ya, sering macam-macam lah bagian dari proses kolaborasi kita. Yang terakhir adalah saling menguntungkan. Menguntungkan dalam arti ya Sidak terbantu dari segi fundraisingnya gitu ya, kami terbantu dari segi santrinya. Karena saya sebagai founder di Dev Foundation, walaupun mungkin teman-teman tidak melihat langsung ke lapangan itu sesering muncul, karena itu bagian dari pesan saya ke Kang Randy gitu ya. Monggo Kang Randy bikin konten, saya cukup jadi traffic generator gitu ya. Karena rada lucu aja udah nama-nama gue yang bikin konten, gue yang apa gitu ya. Udahlah Kang aja silahkan, saya paling share-nya demikian, begitu ke teman-teman. Itu udah komitmen kami gitu. Dan saya udah bilang bahwa jangan pernah bikin program yang biasa. Ya, program biasa biarkan orang lain lakukan, bukan berarti itu salah, itu benar ya. Tapi kita challenge teman-teman dari Foundation, lakukan yang luar biasa, di luar kebiasaan orang biasa gitu. Ya, maka apa yang kita bikin? Fun Day, Santri Hufaz gitu kan. Terus juga kemarin umroh Santri Mutkin itu ya, Hufaz Mutkin. Dan sekarang bagian dari kolaborasi kita sama Sidak adalah infak petak Hufaz. Tepuk tangan dong buat kita semua, kawan-kawan. Masya Allah ya. Nah, dan saya percaya kawan-kawan, di balik kesulitan itu, di balik kesulitan dan menantangnya sebuah program, akan ada SDM gitu, akan ada human, orang-orang yang dia tuh terus bertumbuh. Makanya gak mungkin program ini gak mungkin dibersamai dalam tanda kutip gitu ya, oleh orang-orang biasa. Pasti orang biasa, orang luar biasa semua ini. Orang-orang yang punya growth mindset bahasanya. Saya sering bilang kalau di perusahaan itu gak mungkin tumbuh kalau timnya gak tumbuh. Ya. Tim itu gak mungkin tumbuh kalau leadernya gak tumbuh. Leader itu gak tumbuh kalau misalkan mindsetnya gak tumbuh. Sama juga dengan dunia dakwah. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan dengan salah satu tua lembaga filantropi yang akhirnya dicabut izinnya. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka luar biasa gitu. Nah kita ambil pelajaran tuh yang positifnya apa?
Oh mereka bertumbuh karena timnya bertumbuh. Timnya tumbuh karena leadernya tumbuh karena mindsetnya tumbuh. Nah maka bermula dari mindset inilah akhirnya sekarang ngumpul, tujuannya tuh nanti bukan ngasih tahu tentang teknis mungkin bisa dilanjutkan. Ya minimal dapetin energi satu sama lainnya ini loh, oh oke, mindsetnya begitu toh, begini toh dan seterusnya. Nah balik lagi tentang mindset, itu empat hal yang sama ya. Nah terus mindsetnya gimana Kang? Nah ternyata kawan-kawan semua, baik di bisnis maupun di dalam dunia dakwah, sama-sama kalau memang yang mereka pergerakannya luar biasa adalah pasti mereka suka tantangan, suka dengan tantangan. Ya, maka saya menantang, termasuk juga menantang di Dev Foundation dengan Kang Randy, gitu ya. Tahun depan revenue kita, raihan kita sekian miliar, gitu ya. Buat teman-teman sidak juga sama, angka segini terlalu kecil, hajar terus, gitu ya. Sama saya juga mendevelop bisnis saya, gitu ya. Kenapa saat ini sekarang hampir di angka 100M sebulannya, alhamdulillah izin Allah, karena saya memecah banyak eksekutor. Dan saya termasuk orang yang gak sabaran, dalam tanda kutip ya, gak sabaran untuk misalkan satu entitas, aduh lama banget ini eksekusi. Karena lagi-lagi akan ada waktu masa tunggu gitu. Makanya karena saya lama, ya udahlah saya bikin banyak. Kalau di bisnis bisa begitu. Nah kalau di sidak berarti kan nanti, kalau poinnya sekarang IKH nih, yang program yang lain juga harus one brand one leader. One brand one leader. Jadi sekarang IKH brandnya, kalau dalam dunia bisnis brandnya ya, brandnya ini IKH, leadernya siapa nih? Yang bakal kita kejar terus nih. Nanti ada program lain nih misalkan di sidak, apa leadernya siapa nih gitu. Nah diciptakan tuh nanti, oke, satu brand ini, satu leader ini bertanggung jawab setiap bulan misalkan di angka 5 miliar misalkan. Berarti kalau ada 10, berarti kan 50 miliar gitu ya, sebulannya. Kali setahun nanti kali 12. Itu cara main kami gitu kan. Karena kami sekali lagi tipenya gak sabaran. Makanya caranya diversifikasi gitu kan. Nah kalau teman-teman pengen melakukan, kuncinya di manajemen, di human. Maka gak mungkin kenapa ya ada orang tertentu yang memang dia tuh bangun bisnis, bangun lembaga tuh, kok kayaknya mereka tuh kok gagal mulu gitu ya. Secara sunnatullah ininya ya, pretelis secara modalnya. Karena mereka menggunakan SDM yang sama untuk eksekusi program yang berbeda. Menggunakan SDM yang sama untuk mengeksekusi program yang berbeda. Jadi sekarang nih IKH nih launching, jebret gitu ya. Cek ini nanti teman-teman sidak dan aliansinya. Siapa yang akan diamanahi dalam tanda kutip untuk megang ini, dan dia gak boleh megang yang lain. Fokus. Karena di titik eksekusi, mereka kudu fokus teman-teman. Dalam sehari itu cuma 24 jam loh. Sehari itu. Beda dengan strategi, beda dengan Bang EN-nya, beda dengan Kang Ridho sayanya. Ranahnya gak eksekusi teknis. Ranahnya strategi bisa dalam sehari itu ibaratnya 24 jam itu bisa kemana-mana gitu. Kalau udah eksekusi kan harus ketemuan gini 2 jam misalkan. Kan eksekusi langsung jatuhnya kan. Jadi akan sangat waktunya tuh gak bisa ditolerir gitu, pasti begitu gitu. Nah maka sekali lagi pilihan nanti. Pertanyaannya adalah apakah sidak dengan kawan-kawan aliansinya adalah pengen bertumbuh secara ekstrim? Maka konsekuensinya adalah maka mindsetnya gue kudu beda gitu. Kalau dalam bisnis kita dikenal bahwa pertumbuhan ada 3 jenis ya. Pertumbuhan pertama adalah stable growth, gitu ya. Stable growth itu adalah pertumbuhan yang biasa-biasa aja. Di dalam sekarang misalkan sebulan omsetnya ataupun revenue di angka 5 miliar, berarti bulan depan 5,1, bulan depannya 5,3, 4,8 itu stable growth. Berarti setahunnya tuh ya naiknya cuma di angka 30%, 20%. Maklum lah wajar gitu ya. Yang kedua adalah decline growth. Decline growth itu orang-orang yang memang bisnisnya perusahaannya tuh turun. Beberapa lembaga yang saya temui, saya nggak tahu di kawan-kawan ya. Beberapa lembaga filantropi gitu ya, NGO dan juga kawan-kawan yang memang bergerak dalam dunia dakwah, itu mereka mengalami penurunan secara raihan. Saya nggak tahu yang lain ya, di sini maksudnya itu ya. Di luar tuh banyak yang curhat kisah gitu. Semenjak kasus salah satu filantropi besar dicabut izinnya. Mungkin ada distrust. Distrust tuh kayak semacam generalisir ketika satu ini ngelakuin sesuatu, yang lain juga sama gitu loh. Itu kayak begitu tuh. Nah maka apa poinnya kawan-kawan semua? Kita perlu mengembalikan lagi kepercayaan itu. Karena bagaimanapun juga kita ini sedang fastibiqul khairat. Dengan mereka-mereka di luar gitu ya. Kalau dalam bahasa funneling saya itu kan, jangan sampai di tahapan unaware, problem aware, solution aware, product aware itu adalah sudah paham semuanya gara-gara sidak. Tapi pas di ujung brand aware-nya masuknya ke yang lain gitu. Walaupun gak jadi isu. Tapi kan secara strategi bisnis, secara strategi korporasi, kayaknya ada yang salah di kita gitu. Nah itu cara-cara main. Jadi sekali lagi, kita balik lagi nih growth-nya mau yang mana? Mau kayak stabil, mau yang decline yang turun nukik ke bawah, kita tuh pengen yang ketiga, apa itu yang ekstrim. Nah ekstrim ini tumbuhnya ada 2 kawan-kawan. Ada polanya itu tumbuhnya 2 kali lipat, namanya adalah eksponensial. Ya, jadi kalau sekarang raihan sebulan misalkan 3M atau 5M, maka tumbuhnya tahun depan tuh ya 2 kali lipat.
Nah, tadi malam saya meeting di hutan ya, dengan tim super tim dari Lembang sana. Mereka perusahaan achieve-nya Masya Allah lebih dari 100%, 120%-an kurang lebih. Dan tahun depan saya achieve ditantang sama saya, targetin 10 kali lipat. Tapi mereka tidak menjago 10 kali lipat, diterimanya adalah akhirnya 4 kali lipat. Udah gak apa-apa lah, saya bilang sikat. Ya. Nah poinnya apa? Ketika pertumbuhan itu lebih dari 2 kali lipat, itu pasti extraordinary. Dan tahu ya namanya extraordinary, namanya juga berarti kan gak biasa. Gitu kan? Gak biasa dan pasti capek. Tidak ada pertumbuhan dalam kenyamanan. Dan tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan. Itu sebuah konsekuensi udah. Ya. Maka sekali lagi salah satu ciri dari growth mindset selain tadi suka tantangan adalah mereka dalam tanda kutip ya punya effort luar biasa. Effortnya luar biasa. Yang mungkin mereka saat ini ya di balik aktivitas ruhiyahnya setiap hari gitu ya, baca Quran, hafalan, murojaah dan seterusnya, tapi ada waktu yang lain yang diambil untuk baca buku, nonton e-course, ngechat tim, ngasih arahan dan segala macam, itu capek, Pak. Ya. Saya tuh kalau ditanya capek banget ya. Saya bilang tuh ke istri, wah Bun ini nanti saya mau ke Yogyakarta udah ini. Oh iya, ke Yogyakarta ke Klaten kan. Jadi izin gak bisa sampai besok, gak bisa sampai sore juga. Karena suka ke Klaten besok. Besoknya lagi gitu loh. Wah. Tapi lagi-lagi, kan gak capek, ngomong capek gitu. Tapi lagi-lagi, titik ini kita sudah paham memaknai tentang kehidupan. Bahwa capeknya kita sedang berjuang gitu. Yang matinya pun ya semoga ya syahid di jalan Allah gitu kan. Amin ya. Kalau sekarang kita terlalu leyeh-leyeh, santai-santai, rebahan, mana yang katanya pejuang? Malu. Pejuang, ya, bawa-bawa Quran tapi hobinya nonton drakor, nonton sinetron gitu kan, lebahan, aduh malu banget itu. Ya, maka buktikan bahwa kita tuh punya izah, punya marwah gitu kan, punya contoh, nih Islam nih. Kan enak ngomongnya ya, pas giliran kita ngomong, Pak, wah aku juga punya bisnis, kan enak. Aku juga punya ini, bahkan kan enak deh, bahkan beliau termasuk pengusaha, yang mulai dari pengusaha gitu kan. Beliau mulai dari pengusaha pas ngomong tentang apapun, Masya Allah bukan. Enak, gak ada apa ya, kalau beberapa orang tuh kadang pas, lu mah hidupnya gini, kan gak enak diomongin gitu. Walaupun kita juga gak boleh kayak gitu kan. Fokus kita adalah membuktikan bahwa ini loh, kita ini bawa di belakang kita tuh, di pundak kita ini bawa Islam, bawa Al-Quran loh. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ya. Saya ketika diminta kawan-kawan semua untuk sekarang mengkampanyekan sidak dan juga akhirnya kolaborasi, bagi saya pribadi kawan-kawan itu menjadi tantangan buat saya. Syarat nomor 1 tadi. Ya. Wih, bagian dari sidak nih kan, ibaratnya kan campaign nih kan. Ya masa gue sendiri hafalannya bacanya kacau gitu kan. Ya saya belajar aja dari situ. Oke, maka sekarang buka lagi, murojaah lagi. Karena itu menjadi tantangan sendiri buat saya gitu. Jadi reminder buat saya gitu kan. Itu nomor 1 tantangan. 2 effort pasti tadi, effortnya juga gak biasa. Nah yang ketiga kawan-kawan, orang growth mindset itu suka dikritik. Walaupun saat dikritik tuh pasti panas, gak enak. Bawaannya tuh pengen marah, pengen kesel gitu ya. Maklum, itu manusia, gorizanya begitu, nalurinya memang begitu gitu. Ya. Apalagi orang-orang yang koleris gitu ya, orang kasih itu koleris gitu. Kalau dikritik tuh pengennya tuh ngelak, tapi ya kalau kita punya agama tuh oke, tahan, sabar, seterusnya tahan. Nah tapi di balik kritikan itu ada sebuah perubahan, pergerakan, perbaikan. Maka sekali lagi ketika kita mengkritik misalkan, kemarin salah satu bagian dari masukan dan kritikan kita adalah di antara sekian banyak program sidak, gak semua harus di front end kan. Front end kan tuh di campaign di depan gitu loh. Ada almari lah, ada wakaf untuk pondoknya, bedah masjid lah, macam-macam tuh kan. Nah ini tuh nggak semua disimpan di depan gitu. Karena pada akhirnya orang akan ingat tentang satu hal. Nah ini ilmu positioning. Ingat apa, ingat siapa gitu. Nah nanti perihal di belakang nomor sekian. Kayak tadi tuh ada program banyak, gak apa-apa di belakang mah. Orang udah masuk di donatur dalam tanda kutip, orang yang support kita ada programnya tawarin tuh di belakang. Di depannya mah satu aja narasinya. Sidak ini kan masih ngawang-ngawang nih. Nah realnya apa? Oke bikin ini, kita jut ini aja deh. Nah di belakangnya ngikutin. Alhamdulillah Masya Allah teman-teman dari sidak itu welcome, open mind. Dan gak baper gitu kan. Tepuk tangan dong buat teman-teman sidak ya. Itu nilai plus. 12 jam rukiahnya ya. Ya karena gak semua lembaga, gak semua perusahaan pas dikasih masukan itu nerima kawan-kawan. Itu apalagi kalau di awal tuh udah kayak, ini kan gue udah lama bangun ini. Ego tuh, nah ini luar biasa mereka nerima gitu. Dan ini sekali lagi bagian dari ciri-ciri bahwa mereka ini siap bertumbuh untuk lebih baik lagi gitu ya. Boleh tepuk tangan sekali lagi kawan-kawan semua.
Nah, yang keempat kawan-kawan, cirinya adalah kita-kita ini kudu punya kayak semacam mantra ya, solusi agar segala macam pikiran negatif bisa tersolusikan. Karena seringkali godaan bisikan kayak semacam omongan orang kayaknya gak mungkin, gak bisa, itu terjadi tuh di sekitar kita tuh. Bahasa dalam dunia motivasi itu kayak BEJ-nya ya, blaming, excuse, justify gitu. Sering nyalahin orang, juga mencari-cari alasan gitu kan. Membenarkan, ya kan aku makan kita masih baru sih, malah belajar segini gitu kan. Nah itu kan sering terjadi tuh. Target misalkan raihan dalam sebulan 10 miliar. Tanggal 25 baru 5 miliar. Sok coba responnya apa kira-kira? Di 5 hari terakhir. Sudah bagus ini segini juga. Ini itu udah itu terlalu dunia, udahlah turunin aja targetnya. Mulai kan. Harusnya kan kita perjuangkan 5 hari sisa, benar enggak? Terlepas nanti di akhir tahun itu rapat RUPS atau rapat annual meeting, ya evaluasi seperti apa gitu. Ditentukan tuh nanti di akhir, jangan di tengah jalan. Emang kita berjuang hidup ini ditentukannya di awal atau di tengah, di akhir. Jangan sampai jadi sekarang pengemban dakwah mati su'ul khotimah. Auzubillah kan. Sama kayak target, jangan tengah jalan. Udahlah kita gini aja ya, kayak udah can beres. Belum beres ini ya gitu kan. Perjuangkan sampai titik tarif penghabisan gitu loh. Nah, ini seringkali terjadi begitu. Maka sekali lagi, tiap kali kita ini merasa bahwa kayaknya ini gak mungkin. Mungkin bukan kita mentok, mungkin kita gak tahu caranya. Tanya sama mereka yang udah tahu caranya. Oh iya bisa begitu ya, bisa gitu kan. Sekali lagi kadang terjadinya lack of knowledge, tidak tahunya kita tentang pengetahuan tersebut gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima kawan-kawan semua terakhir, ciri-cirinya adalah kita perlu belajar dari orang yang lebih baik. Maka sekali lagi kita perlu terus duduk seperti ini ya, terus juga mengkaji lagi, duduk sering untuk bisa mengadopsi cara-cara, wasilah-wasilah, uslub-uslub yang memang itu terbukti proven untuk membantu pertumbuhan dari program ini gitu. Ya, gak usah juga gengsian. Kadang kita tuh gini ya, ini juga kadang di internal kita nih. Programnya nyontek gitu kan. Emang gitu, puas lu gitu. Kalau gua kan gitu ya. Cuma diganti nama doang gitu kan. Ya gak apa-apa, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lu jangan sampai kampanye katanya berlomba dalam kebaikan, tapi pas kita ada yang nyontek malah baper gitu kan. Gimana sih gitu. Nah ini kadang terjadi sama kita gitu loh. Nah semoga jangan sampai kita begitu ke depannya. Tiba-tiba nih ada orang misalkan di manalah bikin program semisal kayak ICH, gak apa-apa kita dukung. Ya, kita dukung, support nih, pola-polanya silakan hajar bleh. Ya, nanti tentu di kitanya, di internalnya adalah berpikir gimana caranya barrier to entry-nya sangat tebal. Oh, kalau di orang, ini semua orang bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Kayak semua orang bisa bikin yang namanya umrah mungkin gitu kan, hubat muskin. Semua orang bisa melakukan program ini. Tapi kira-kira apa yang sulit di dalamnya? Ketika ada yang sulit, lakukan. Karena orang lain pun pas mau masuk pasti sulit. Benar gak? Gak gampang, ngetes 30 juz misalkan. Wow, hese itu ya. Buleden kan sampai malam. Wah, wah gitu kan. Sama, di sini ngetes juga teman-teman dari Sedak, gak gampang. Dalam satu grup ada di dalamnya laporan, wih rumit amat, gitu-gitu amat ya. Sulit kan? Gak apa-apa, good, bagus. Karena orang lain pun susah nirunya gitu. Jadi sekali lagi, jangan lakuin hal yang sederhana yang sama dan biasa gitu. Lakukan hal luar biasa. Belajar dari sejarah-sejarah petinggi, leluhur dan guru-guru kita juga para pemimpin dunia gitu ya. Mulai dari Nabi Muhammad SAW, ya, perang Badar, mulai dari Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Emang ada yang biasa targetnya? Kagak. Aneh semua itu, melawan kemustahilan semua. Nabi Musa lewatin laut, gimana cerita? Aneh semua. Tapi di balik itu kawan-kawan semua mereka punya visi yang besar, ya, punya yang namanya pengaruh besar, ya, dan punya iman yang kuat. Punya 3 kartu. Apa itu? Kartu VIP. V-nya visi, I-nya iman, P-nya pengaruh. Ya, nah itu semua leader punya itu. Kalau leader gak bisa punya pengaruh, gak punya visi, gak punya iman, nah itu sekali lagi mungkin tidak cocok menjadi seorang leader yang memang menggerakkan dunia dakwah ini gitu ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua, ini adalah bagian dari perjuangan kita. Yakinilah bahwa program konsolidasi nasional ini dan juga termasuk juga infak cetak hufaz ini adalah bagian dari amal soleh kita. Semoga nantinya sekali lagi berjuangnya kita ini bagian dari perjuangan kita serius gitu ya, pengen mensyiarkan Al-Quran. Ya, kapan berhentinya Kang? Berhentinya saat nyampe, bukan saat capek. Saya sering bilang berhentilah saat nyampe. Nyampe targetnya, nyampe angkanya, bukan saat capek. Nyampe kapan? Nyampe titik di mana kita sudah fotonya meninggal gitu. Jadi sudahlah, kita ini hidup apalagi sih? Sudahlah, apa aja, apalagi sih gitu. Udah hajar aja. Sekali lagi kita gak pernah tahu nih masa limit kita hidup kapan lagi. Tapi semoga di sisa hidup kita ini, sekali lagi Allah catat perjuangan kita ini adalah untuk membesarkan dan menjualkan Al-Quran. Itu mungkin kawan-kawan dari saya.
Waktunya sudah habis, alhamdulillah ya. Memang saya tepat waktu orangnya. Semoga sekali lagi siapapun yang hadir di ruangan ini, Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk terus mendebar manfaat dan mensyiarkan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khair. Baik. Baik. Ada waktu tambahan, Kang? Enggak, Masya Allah. Baik. Siap, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau bicara Piala Dunia, Kang Dewa ini cocoknya Maroko. Manusia romantis dan tidak merokok ya, Masya Allah. Baik, baik izin Kang Dewa, Kiai YN. Kita sekarang ada acara tambahan untuk penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara DFE Foundation dan juga SIDAK. Tafadhol. Ya. Ustadz Reni dan Bang Kiki boleh untuk menyaksikan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara SIDAK Surgakan Indonesia dengan Al-Quran bersama DFE Foundation. Boleh langsung didokumentasikan Timul Med. Baik, dilanjut untuk tanda tangan, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Boleh dipegang masing-masing Kiai N. Nah, diperlihatkan, insyaallah. Insyaallah ini sebagai ikhtiar untuk mencetak 23 juta penghafal Al-Quran, Masya Allah. Baik, lanjut. Depannya ada simbolisasi, insya Allah. Masih dokumentasi surat perjanjian kerjasama di bagian depannya. Boleh diperlihatkan kembali. Nanti setelah ini, izin Abi. Baik, alhamdulillah. Tim boleh ditarik. Selanjutnya ada simbolisasi. Boleh Kiai EN diapit oleh Kang Dewa dan juga Ustadz Rendi. Baik. Nah. Betul, Abi izin diapit. Ada simbolisasi yang pertama, yang pemasangan rompi Masjid Ismuyah ya, Masya Allah, langsung oleh KYN ke Kang Haji Dewa, Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya pemasangan co-founder ya, Dewa Eka Prayoga Foundation, Ustadz Randy Saputra, Masya Allah. Boleh sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Baik, selanjutnya foto bersama. Bang Kiki boleh lebih merapat. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan untuk Kiai Adi Pratama Larsindo, juga Kang Haji Dewa Eka Prayoga. Begitupun untuk Ustadz Randy Saputra dan Bang Kiki, alhamdulillah. Untuk sesi pertama, alhamdulillah sudah sama-sama kita laluin. Insya Allah setelah ini akan ada coffee break dan juga pelaksanaan sholat asar bagi yang belum melaksanakannya. Maka nanti panitia membantu untuk coffee break ada di lantai bawah. Kita tutup untuk sesi pertama dan insya Allah berkumpul lagi pada pukul 15.45 akan ada pemaparan mengenai program
infak cetak hufaz dan juga rumah cetak hufaz. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Randy beserta tim dari Sidak insya Allah. Baik, kita tutup kegiatan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.